Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ketemu lagi dengan Miss Lija hari ini di pembelajaran tematik tema 3 di SDIT Bina Insani Muslim. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya mengenai keberagaman pantai, dataran rendah dan dataran tinggi atau bentang alam yang ada di Indonesia. Ya, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut. Atau biasanya laut itu berada berdekatan dengan pantai. Nah, pantai. Pantai itu apa ya? Nah, pantai itu adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Daerah pantai biasanya itu dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, pertanian pasang surut, objek wisata, dan pengembangan kerajinan khas pantai. Nah, biasanya penduduk yang tinggal di pinggiran pantai, mereka mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pantai. Nah, di sini juga ada lokasinya ya. Lokasi pantai itu langsung berbatasan dengan lautan, seperti Pantai Kuta yang ada di Provinsi Bali, terus ada juga Pantai Anyer yang ada di Provinsi DKI Jakarta, di mana pantai-pantai tersebut berbatasan langsung dengan lautan. Selain ada lokasi dari pantai, ada juga dari ciri-ciri pantai. Biasanya pantai itu berpasir dan berkarang. Selain ada lokasi dan ciri-ciri, pantai juga memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam pantai itu beragam ya, di antaranya satu itu ada pohon kelapa, terus ada air laut, di mana air lautnya itu terasa asin sehingga biasanya penduduk-penduduk di pantai itu membuat garam dari air laut. Terus ada manfaat dari pantai. Pantai biasanya dimanfaatkan masyarakat itu untuk membuat garam tadi dengan menggunakan air laut, serta dijadikannya lokasi pariwisata untuk menarik wisatawan asing. Ada juga mata pencaharian. Nah, penduduk di pinggir pantai biasanya itu bekerja sebagai nelayan. Ada juga yang berjualan ikan atau menjadikan pantai itu sebagai tempat penginapan atau restoran untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai tersebut. Nah, selain pantai ada juga nih gambar selanjutnya. Ini adalah gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar sawah atau perkebunan-perkebunan. Nah, biasanya sawah dan perkebunan-perkebunan ini terletak di dataran rendah. Apa ya dataran rendah itu? Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Misalnya dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Penduduk yang tinggal di dataran rendah bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Nah, seperti sekarang ini nih, kita sedang tinggal di daerah dataran rendah, di mana mayoritas penduduknya itu bekerja di bidang pertanian, perkebunan, industri, dan peternakan. Sama halnya dengan pantai, bahwa dataran rendah itu juga memiliki lokasi, di mana lokasi dari dataran rendah itu di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, salah satu dataran rendahnya itu berada di wilayah dataran rendah pantai utara Jawa, dari ujung barat hingga ke timur. Ciri-ciri dataran rendah itu berada di ketinggian tadi 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, suhu udara itu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius.
Lalu ada juga dari sumber daya alam. Sumber daya alam dari dataran rendah adalah lahan yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sehingga dataran rendah itu biasanya menghasilkan padi dan buah-buahan seperti kelapa sawit. Lalu ada juga manfaat dari dataran rendah, di mana manfaat dataran rendah itu dijadikannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan ayam, dan unggas lainnya, serta lahan industri juga untuk pemukiman penduduk. Nah, manfaat dari dataran rendah tadi sudah, lanjut ke mata pencaharian dari dataran rendah, di mana penduduk di wilayah ini mayoritas bekerja sebagai pegawai pabrik, petani, peternak unggas, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini ada gambar yang ketiga. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar petani teh yang bekerja atau yang sedang bekerja memetik daun teh di kebun teh. Nah, biasanya kebun teh ini berada di daerah dataran tinggi. Apa itu ya dataran tinggi? Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Dataran tinggi terdapat di daerah pegunungan. Contoh dataran tinggi adalah daerah Dieng atau daerah Dieng dan Bukit Tinggi. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Biasanya penduduk yang berada di daerah dataran tinggi mayoritas bekerja di perkebunan seperti kebun teh, kopi, sawi, kubis, jeruk, dan stroberi. Nah, sama halnya dengan pantai dan dataran rendah, dataran tinggi juga memiliki lokasi di mana dataran tinggi ini berada di ketinggian 500 meter. Di Indonesia, dataran tinggi ini berada di berbagai daerah. Salah satunya yakni ada di dataran tinggi Dieng di Provinsi Jawa Tengah, lalu ada dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh, dataran tinggi Malang di Provinsi Jawa Timur. Lanjut ke ciri-ciri dari dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi adalah berada di atas ketinggian 500 meter. Dan biasanya udaranya itu sejuk dan tanah sekitarnya subur. Sumber daya alam di dataran tinggi. Untuk sumber daya alam yang dataran tinggi ini diantaranya ada sayur mayur, kopi, cengkeh, lada, teh, dan beberapa hewan bisa hidup di sana seperti domba dan lainnya. Manfaat dari dataran tinggi biasanya untuk lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, mata pencaharian untuk warga yang tinggal di dataran tinggi biasanya mereka bekerja sebagai petani, lalu ada peternak, hingga membuka jasa untuk pariwisata. Contohnya seperti yang ada di puncak atau bukit perkemahan. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai mengenai keberagaman pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Maka dari itu, tugas hari ini adalah kalian bisa lihat di halaman 10 di tabel keberagaman pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Untuk mengisinya, kalian bisa lihat di materi yang Miss Liga sudah sampaikan tadi. Lalu kalian kerjakan di buku tulis tematik. Karena di buku paket tematik tidak muat ya, kalian bisa dituliskan di buku tulis tematik. Oke, selamat mengerjakan, semangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di rumah dan tepat untuk melaksanakan sholat 5 waktunya ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam semangat dari Miss Lija. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Miss Lija pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.